Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Lintas Bandung Sepekan. Pemirsa, ratusan masyarakat antusias ikuti tradisi Ba'ayun Maulid, merupakan warisan budaya Banjar yang kali ini digelar oleh pemerintah Kota Banjarmasin di halaman Masjid Sultan Suryansyah, persis terletak di tepi Sungai Kuin Utara, Kota Banjarmasin. Masjid Sultan Suryansyah, salah satu masjid bersejarah di Banjarmasin, kembali menjadi pusat pelaksanaan tradisi budaya Banjar, yaitu Ba'ayun Maulid. Acara yang digelar oleh pemerintah Kota Banjarmasin ini diadakan untuk memeriahkan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW atau bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan hari jadi ke-498 Kota Banjarmasin. Tradisi yang diadakan pada Senin 16 September tadi melibatkan 344 peserta berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Diikuti umur peserta yang beragam, mulai dari bayi hingga yang paling tua berumur 74 tahun dengan harapan mendapat syafaat dan perlindungan dari mara bahaya. Doa ke anak ben pandu di ben kah? Saya selalu sehat kan, selalu. Ambil berkah Maulid itu berarti. Pada kegiatan tersebut bahkan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin yang hadir juga ikut berayun di tapih atau sarung bahalai yang diikat dengan tali berhias dan diiringi dengan lantunan syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Ibnu berharap tradisi ini tetap bertahan dan tiap tahunnya selalu diikuti antusias oleh masyarakat. Alasannya karena ini merupakan tradisi warga Muslim Banjar pada saat bulan peringatan kelahiran Rasulullah SAW. Guru-guru kita mengajarkan dalam setiap peringatan Maulid ini akan jadi ayun supaya anak-anak ini paham tentang kehidupan Maulid Nabi, sekaligus juga menegaskan kepada mereka bahwa sesuai dengan tuntunan syariat Islam, anak-anak itu nantinya akan mengikuti prosesi berbagai macam, ada yang sunnahnya, ada yang wajibnya, apakah nanti diteruskan dengan sunnah, kemudian nanti ada yang belum dikasih nama, kasih nama, sehingga kayak seperti ini mendekatkan anak-anak kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Melalui kegiatan ini, Masjid Sultan Suryansyah yang dibangun pada abad ke-16 tersebut bukan hanya menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di Kalimantan Selatan, tapi juga terus berperan sebagai tempat berlangsungnya berbagai tradisi keagamaan dan budaya seperti Ba'ayun Maulid ini. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya. Sebanyak 128 unit barisan pemadam kebakaran di Kabupaten Banjar mengikuti lomba ketangkasan dan silaturahmi BPK di Stadion Mini Barakat Martapura. Kegiatan ini pemirsa selain untuk melatih kemampuan anggota BPK juga menjadi ajang silaturahmi antar satuan unit pemadam hingga terjalin rasa kebersamaan. Beginilah suasana lomba ketangkasan BPK yang digelar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar. Sebanyak 128 unit BPK saling unjuk kebolehan menggunakan alat pemadam kebakaran. Bupati Banjar Saidi Mansur membuka lomba ketangkasan dan silaturahmi anggota BPK se-Kabupaten Banjar ini bertempat di Stadion Mini Barakat Martapura. Kepala DPKP Kabupaten Banjar Agus Siswanto menyatakan peran strategis relawan pemadam kebakaran sangatlah penting. Karena itu pihaknya perlu memberikan pembinaan berkelanjutan sehingga para relawan dapat bertindak cepat dan tepat dalam menanggulangi kebakaran serta menyelamatkan jiwa dan raga. Sementara Bupati Banjar Saidi Mansur menyambut baik kegiatan ini sebagai wadah melatih keterampilan dan kemampuan serta menjadi wadah kerukunan guna menumbuhkan rasa kebersamaan. Untuk menyemangati para relawan pemadam kebakaran, Bupati Banjar Saidi Mansur
melakukan undian door prize bagi para anggota BPK setempat. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Bismillahirrahmanirrahim. Lomba ketangkasan dan silaturahmi. Pemirsa, bertepatan malam 12 Rabiul Awal, Gema Maulid 40 malam yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin menghadirkan Buya Ar-Razi Hashim. Lewat gelaran ini, pengasuh Ribat Nouraniyah Hashimiyah itu mendoakan warga Kalimantan Selatan mendapatkan keberkahan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah yang dikemas dalam Gema Maulid 40 malam di Mahligai Pancasila masih berlangsung semarak. Lantunan syair-syair Maulid Hafsi dari grup Ihya Ulumuddin asal Martapura menyambut kedatangan tamu yang hadir. Hingga malam ke-12, masyarakat dari berbagai penjuru kota Banjarmasin dan juga luar kota seperti Martapura tampak memenuhi Gedung Mahligai Pancasila. Hadir pula Ketua DPRD Kalsel sementara Supian Haka dan sejumlah staf ahli gubernur serta jajaran pimpinan SKPD Provinsi Kalimantan Selatan. Peringatan Maulid di malam ke-12 Rabiul Awal ini juga terbilang istimewa karena menghadirkan penceramah Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim. Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel Haji Sabiri Nur atau Paman Birin yang disampaikan Sekda Roy Rizali Anwar mengatakan peringatan Maulid Nabi kali ini digelar selama 40 malam. Hal ini sebagai wujud kecintaan dan penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lewat peringatan ini, harapannya bisa meneladani akhlak dan perjuangan Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 40 malam tahun ini sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Melalui acara ini, semoga kita bisa terus meneladani akhlak mulia dan perjuangan beliau dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan itu, Paman Birin mengajak seluruh warga yang hadir agar dapat menyimak tausiah Buya Ar-Razi. Terlebih kita sebagai umat mendengarkan cerita baginda Nabi Muhammad SAW dengan khusyuk dan penuh khidmat. Sementara itu, Abuya Ar-Razi Hashim mengaku salut dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Gubernur Haji Sabiri Nur atau Paman Birin, yang mampu dan konsisten menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW secara rutin di malam hari. Hal itu menurutnya sungguh luar biasa, pasalnya negara Arab saja tidak ada pemerintah yang menggelar secara rutin seperti di Kalimantan Selatan ini. Mengadakan Maulid 40 hari 40 malam. Semoga Provinsi Kalsel wabil khusus diberkahi oleh Allah SWT. Masyarakatnya, umaroknya, ulamanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini ditiru oleh semua provinsi. Amin. Dan semoga nanti IKN juga ada Maulid 40 malam. Amin. Kenapa mesti kita buat maulid? Karena inilah bentuk rasa syukur kepada Allah yang maha bersyukur. Allah menyebut dirinya syakur. Dan Allah menyebut hambanya Sayyidina Muhammad SAW abdan syakur. Maka cara bersyukur, berterima kasih kepada beliau, salah satunya adalah kasratus salah alaih, kasratu zikri asma'ih, banyak-banyak menyebut nama beliau, banyak-banyak bersolawat kepada beliau. Keberkahan turun di Indonesia berkat banyaknya orang bermaulid. Khususnya secara resmi itu jarang. Secara resmi jarang Pak Sekda, Pak Ketua. Semoga nanti kalau Pak Ketua jadi Pak Ketua lagi, itu diterusin. Siapapun nanti jadi gubernurnya, ya. Siapapun nanti jadi gubernurnya, semoga maulid ini menjadi
suatu amal wirid wajib kita setiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Kalau ini terjadi Bapak Ibu, ini pertama bukan lagi di Indonesia, mungkin barangkali di dunia. Mesir itu bikin maulid, tapi tidak resmi atas nama negara. Kalau di Saudi nggak ada maulid. Dan alhamdulillah di Nusantara ini ada satu negara, yaitu Brunei, itu buat maulid seperti sangat mewah sekali, tapi hanya hari ke-12. Buya Razi juga menilai peringatan Maulid selama 40 hari ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, bahkan pertama dan satu-satunya di dunia. Lewat kegiatan ini, Buya Razi berharap warga Kalimantan Selatan mendapatkan keberkahan. Tim Liputan Banjar TV. Ya pemirsa, guna mengenang kelahiran serta perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran agama Islam yang dirayakan penuh kemeriahan dan tradisi di berbagai daerah. Warga Komplek Citra Bangun Persada 4 dan 5, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kota Banjarbaru, tahun ini kembali menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan menghadirkan Ustadz Zainal Abidin Asmari sebagai penceramah. Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan peringatan yang dirayakan umat Islam di setiap 12 Rabiul Awal atau bulan ketiga dalam kalender Hijriah, yang merujuk pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang lahir di kota Mekah pada tahun Gajah atau 570 tahun Masehi. Maulid Nabi Muhammad SAW biasanya diisi dengan berbagai acara keagamaan, mulai dari pembacaan sholawat, ceramah, dan kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk mengenang kelahiran serta perjuangan baginda Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam dan menjadi tradisi yang dirayakan dengan penuh kemeriahan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh warga Komplek Citra Bangun Persada 4 dan 5, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kota Banjarbaru, yang tahun ini kembali menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, menghadirkan penceramah Ustadz Zainal Abidin Asmari. Dalam ceramahnya, Ustadz Zainal Abidin menyampaikan, peringatan Maulid ini hendaknya menjadi momen bagi umat muslim dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir serta mendekatkan diri kepada Rasul dengan memperbanyak sholawat dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Selain itu, akhlak baginda Nabi yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis hendaknya bisa menjadi suri tauladan yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta senantiasa menjaga kebersamaan antar sesama. Untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ulun tadi menyampaikan pesan pertama, kita memperkuat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa merawat iman kita, merawat memupuk iman kita dengan memperbanyak berzikir, mengucap la ilaha illallah. Yang kedua, ulun juga menyampaikan bahwasanya seyogyanya di bulan Maulid ini adalah momen untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah dengan cara memperbanyak bersalawat kepada beliau. Tadi kita berikan contoh cerita bagaimana fadilahnya kalau orang itu bersalawat dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kita juga menyampaikan, menggambarkan bagaimana akhlaknya Rasulullah yang termaktub di dalam Quran surah At-Taubah ayat 128, bahwa Rasulullah itu bersifat belas kasih, ramah, dan pemurah. Dan terakhir, kita berpesan kepada jemaah untuk senantiasa menjaga kebersamaan dan jangan sampai menyakiti sesama umat Islam. Sementara itu, menurut Ketua Panitia yang juga Kasih Kesenian Disdikbud Kalsel, D. Sunjaya Adiarso menyampaikan, kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang digelar warga komplek sebagai bentuk meningkatkan jalinan tali silaturahmi. Peringatan Maulid untuk setiap tahunnya memang kita laksanakan rutin. Ini sebagai bentuk silaturahim kita kepada warga-warga baik di komplek maupun warga yang ada di sekitar komplek ini,
Untuk kegiatan ini adalah murni dari donatur atau sumbangan dari warga-warga komplek yang ada di perumahan Citra Bangun Persada ini, murni inisiasi dari warga komplek perumahan ini. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya akan semakin meningkat untuk jamaah yang menghadiri kegiatan Maulid Nabi ini. Ini juga untuk memberkatkan tali silaturahim kita untuk warga komplek dan warga-warga sekitar yang ada di sini, khususnya untuk menambah ilmu untuk masyarakat dan anak-anak yang ada di komplek maupun di sekitaran komplek ini. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini juga menjadi salah satu momentum penting dalam kalender Islam sebagai bentuk syukur atas kelahiran baginda Rasulullah SAW, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan rasa cinta serta meneladani kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Menutup kebersamaan kita di minggu ini, pemirsa, liputan pendek Banjar TV kali ini sengaja mengajak Anda untuk melihat alam pedesaan yang asri, penghasil sayur-sayuran di kaki Gunung Merbabu, tepatnya di satu kecamatan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Berikut kami hadirkan liputan selengkapnya untuk Anda. Bagi para penikmat alam sekaligus penggemar wisata, saat mengunjungi alam pedesaan selalu mempunyai daya tarik tersendiri. Kali ini mengunjungi Desa Keranggean, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang di Jawa Tengah, yang posisinya berada di kaki Gunung Merbabu. Gunung dengan ketinggian 3.145 meter dari permukaan laut itu memiliki kawasan subur di sekitarnya. Inilah yang membuat warga setempat sebagian hidupnya dengan mata pencaharian berkebun sayur dan palawija. Di lahan kawasan itulah banyak terdapat tanaman sawi, kol atau kubis, cabai, dan tomat. Begitu pula dengan tanaman labu yang telah menjadi pilihan warga setempat sebagai penghasilan utama mereka. Karenanya kalau Anda ke Jawa Tengah, jangan lupa singgah ke Desa Keranggean, Kecamatan Ngablak, untuk menikmati kebun sayur yang asri dikelola hampir semua warga desa tersebut. Dari Magelang, Dristi melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, liputan menarik tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Bandung Sepekan minggu ini, edisi 22 September 2024. Semoga informasi yang kami hadirkan ke hadapan Anda dapat menambah wawasan dan informasi untuk kita semua. Pemirsa, Banjar TV mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-498. Saya Lina Salina beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita berjumpa pekan depan di Lintas Bandung Sepekan hanya di Banjar TV. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.